وصحبه أجمعين أما بعد. تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan semua kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Duduknya kita di sini ini merupakan hidayah dari Allah. May yahdillah fala mudhillalah. Barang siapa diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada satupun makhluk yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada satu makhluk pun yang diberi hidayah oleh Allah. Dan alhamdulillah kita telah melaksanakan satu perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW, yaitu sholat maghrib dengan berjamaah. Ini merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai mati. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang kami hormati, Ketua PKM Masjid Al-Majrin serta jajarannya dan juga buya-buya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang tafsir Ibnu Katsir, yaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini merupakan ummul Quran. Induknya Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Maka ada 3 pendapat ulama. Ketika kita jadi makmum, apakah kita wajib membaca surah Al-Fatihah atau tidak? Pendapat yang pertama, dan ini pendapat yang masyhur, termasuk Imam Syafi'i mengatakan, ketika kita jadi makmum, wajib tetap kita membaca surah Al-Fatihah. Ketika imam baca Al-Fatihah, kita dengarkan bacaan imam. Tetapi ketika imam membaca surah selain Al-Fatihah, baru kita baca surah Al-Fatihah. Itu pendapat yang masyhur. Pendapat yang pertama. Yang kedua, pendapat Imam Malik yang mengatakan kalau sholat itu sir, kalau tadi sir ataupun jahar, itu wajib membaca surah Al-Fatihah. Karena dikatakan la sholata liman la yaqra'u umul kitab atau bifatihatil kitab. Tidak sah sholatnya seorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka baik dibaca sir ataupun dibaca jahar, maksud sir itu zuhur asar, kalau jahar maghrib isya subuh gitu maksudnya, itu tetap wajib membaca. Kalau Imam Malik mengatakan kalau sir wajib, kalau dia jahar ketika ada imam baca surah Al-Fatihah maka dia tidak wajib. Itu Imam Malik. Imam Hanafi, kalau Imam Hanafi dua-duanya tidak wajib. Nah, itu pendapat ulama-ulama. Tapi yang masyhur tetap wajib membaca surah Al-Fatihah karena itu merupakan rukun daripada sholat. La sholata liman la yaqra'u bi fatihatil kitab. Tidak sah atau tidak sempurna sholat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka ada keringanan bagi makmum masbuk ketika datang sudah rukuk. Kemudian kita sampaikan, ketika datang imam rukuk, kita langsung takbir ikut rukuk. Nah, itu ditanggung imam bacaan Al-Fatihah, dapat 1 rakaat. Kemudian tentang apakah bismillah itu termasuk dalam surah Al-Fatihah atau tidak. Kalau dia termasuk dalam surah Al-Fatihah, maka wajib membaca dengan jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kalau pendapatnya mengatakan bismillah termasuk dalam surah ayat, termasuk ayat dalam surah Al-Fatihah. Kalau tidak termasuk, karena setiap surah itu ada pemisahnya.
Setiap surat dalam Al-Quran itu ada pemisahnya, dan pemisahnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Kalau tidak termasuk dalam surah Al-Fatihah basmalah itu, maka dibaca sir. Maka yang sering kita dengar kan langsung ada pendapat Imam Hambali itu, apalagi yang kalau di Madinah, di Makkah langsung Bismillahirrahmanirrahim, pelan-pelan dia sir, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu pendapat seperti itu semuanya diterima, masyhur semuanya. Jadi jangan sampai nanti gara-gara itu kita berdebat tak habis-habis nanti. Yang penting apa yang kita tahu, nah kita amalkan dengan sempurna, dengan baik. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya kita lanjutkan dengan ayat yang selanjutnya. Kemarin kita ayat Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin ini artinya yang menguasai hari pembalasan. Ad-din itu pembalasan. Ad-din itu hari hisab, jaza, pembalasan. Dalam tafsir ini juga banyak pendapat-pendapat yang mengatakan lafal Maliki Yaumiddin itu ada yang Maliki Yaumiddin, mimnya pendek seperti Malikin Nas, ada. Itu ada namanya qiraah sab'ah. Maka jangan kaget nanti, apalagi kalau bapak ibu ke luar negeri ini kan, nanti ke Pakistan, nah ke India, nah yang ke Arab Saudi. Nah, mungkin kalau Arab Saudi masih enggak, tempat lain mungkin yang jauh sana yang beda bacaannya, bukan qiraah hafaz. Nah itu beda. Ada yang mengatakan Maliki Yaumiddin, ki-nya panjang ya, ada yang panjang ki-nya. Nah, itu pendapat-pendapat ulama ahli qiraah, karena ada qiraah sab'ah, 7 qiraah yang masyhur, ada namanya qiraah asyarah, 10 qiraah yang masyhur. Kemudian waqad rajjaha kullam minal qira'ataini murajjihuna min haitsul makna wa killatahuma sahihah hasanah. Di setiap qiraat-qiraat itu unggul semuanya dan sahih menurut beberapa ulama atau ahli qiraah ahlul haramain gitu. Maka kata-kata Maliki Yaumiddin itu artinya menguasai. Allah menguasai di hari pembalasan. Maksudnya apa? La yamliku ahadun ma'ahu fi dalikal yaum hukman. Tidak seorang pun dia memiliki apapun di hari itu. Kamilkihi fid dunya, sebagaimana yang dia miliki di dunia. Jadi ketika hari pembalasan itu Allah saja yang berkuasa. Kita tak mampu apa-apa. Walaupun sekarang ini kita punya sawit banyak, berita-berita ya, rumah gedung bertingkat, mobil mewah, banyak kita punya harta itu di dunia. Tapi ketika di hari jaza pembalasan, Allah yang punya semuanya, kita tidak bisa apa-apa. Maka sebenarnya kita ini Allah ciptakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan kita ini dalam keadaan lemah, tak berdaya. Apapun yang kita punya itu amanah. Jangan merasa sombong. Yang sombong adalah Allah. Apapun yang kita punya itu milik Allah, amanah yang Allah titipkan kepada kita. Kalau ada orang kaya dia, kemudian dia tidak sholat, itu istidraj. Istidraj itu apa? Pancingan. Nah, contoh kalau ibu yang mancing, nah, dikasih umpan yang enak, nah, dimakan ikan. Ikan tuh diapain? Digoreng. Nah, sama juga tadi. Istidraj Allah kasih semua di dunia ini, tapi ketika di akhirat, nah, digoreng lagi neraka. Nah itu contohnya istidraj.
Jadi wa yaumiddin yaumul hisab. Yang dimaksud hari ad-din dari pembalasan adalah yaumul hisab lil khalaiki, kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita dengar hadis la tazalu qadamu 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sehingga ditanya 4 perkara. An umrihi fima afna, umurnya dihabiskan untuk apa? Apa udah umur 60 tahun? 60 tahun. Untuk apa umur sebanyak itu? Ada sampai 80 tahun. Ada sampai ratusan tahun. An umrihi fima afna, digunakan untuk apa umurnya Allah berikan? Apakah untuk taat? Apakah untuk bermaksiat? Atau untuk khoyak-khoyak dan lain-lain? Wa an syababihi fi ma'abla, masa mudanya digunakan untuk apa? Sekarang kan banyak orang masa muda poya-poya, nah, nanti tua masuk surga katanya. Sekarang itu yang terjadi, anak muda kita tengok, Masya Allah. Padahal rijalul yaum subban bil amsi, pemimpin sekarang pemuda masa lalu. Wasyubbanul yaum rijalul ghad, pemuda sekarang, anak-anak kita, anak muda sekarang ini adalah rijalul ghad, pemimpin masa depan. Kalau sekarang sudah banyak dicekoi dengan HP, dengan game online, pinjol, apalagi itu, nah macam-macam itu. Bagaimana 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan? Hancur masa depan kita. Padahal subhanul yaum rijalul ghad, pemimpin pemuda sekarang adalah menjadi pemimpin masa depan. Maka dulu yang di Turki, Erdogan, itu kan negara sekuler Turki, tapi disiapkan ada madrasah, ada pesantren di Turki, disiapkanlah Erdogan itu dari awal. Nah, sekarang luar biasa Erdogan, dengan beliau jadi presiden atau raja ya, presiden ya, nah, dengan kekuasaan dia luar biasa, semua menjadi Islami. Dulu sekuler, susah Islam berkembang. Nah, maka tergantung pemimpin. Contoh pemimpin perlawanan, tergantung nanti ya, mana yang Islami, nah, itu yang kita pilih ke depan, atau nanti di provinsi juga seperti itu. Karena itu masa depan kita nanti dengan tekan itu, itu luar biasa. Pemimpin masa depan, nah itu kan nanti pemuda sekarang akan menjadi pemimpin masa depan. Maka tadi tidak bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat ditanya 4 perkara: umurnya, masa mudanya, hartanya. Nah, harta ini yang harus hati-hati. Dari mana didapatkan harta itu? Maaf cakap, sekarang ini kan berlomba-lomba orang mau jadi anggota dewan, mau jadi pejabat, tapi dengan apa? Menghabiskan uang sebanyak-banyaknya. DPR itu nggak bisa sampai 2 miliar 3 miliar habis. Terus gimana cara mengembalikannya? Bisa jadi dengan dia menipu dan lain-lain, menunat aspal dimakan dia, apalagi anggaran-anggaran disunat sama dia untuk mengembalikan modal itu. Nah, itulah sekarang modal-modal pemimpin kita. Karena bakaran ada modal besar. Wa an malihi min aina kasabah, dari mana didapatkan harta itu. Jangan sampai kita masukkan dalam perut anak istri kita makanan yang haram. Kita juga seperti itu, jangan sampai kita masukkan dalam mulut kita itu, dalam perut anak kita, dalam perut kita, orang tua kita, istri kita, bahkan dari makanan haram. Apa? Dari hasil haram, bukan dari makanan haram. Makanan haram kan contohnya ya contoh yang haram-haram kan, babi dan lain-lain. Ini dari hasil haram itu juga haram. Kalau sekarang bahasanya itu korupsi, itu bahasa apanya? Bahasa lembutnya lah, sebenarnya itu kan bukan korupsi, maling.
mencuri. Nah, itu yang terjadi. Wa an mali min aina kasaba wa fi ma anfaqah. Dari mana hartanya didapatkan dan kemana harta itu dibelanjakan. Banyak orang kaya ini kadang lebih pelit, ya Bu ya, lebih pelit orang kaya ini. Maaf cakap aja lah, saya nggak sebutkan namanya. Sawitnya ratusan hektar di sana daerah Terancam. Untuk padahal ya 1 hektar 10.000 untuk masjid, itu pun dia protes. Masjid 10.000, ya, mungkin 1 hektar 10.000 kali 100 hektar mungkin banyak yang nggak perlu dia. Itu protes sampai ketua KOD nggak usah lah bayarnya. Nah, seperti itu. Untuk agama aja peliknya luar biasa. Nah, itu yang terjadi. Semakin kaya, semakin pelit. Nah, itu contoh di zaman Nabi juga ada. Namanya Sa'labah itu, yang punya kambing banyak, beratusan kambing ketika zaman Nabi itu. Tak dia bayar zakat dan lain-lain. Nah, ini. Wa an ilmihi madza amala. Ilmunya apakah sudah diamalkan? Yang kita tahu kita amalkan. Wa an ilmihi madza amala. Wa yaumaddin yaumul hisab. Maka yang dimaksud hari pembalasan adalah hari kita nanti dihisab. Hisab itu apa? Akan dipertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita di dunia ini, sekecil apapun. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa beramal kebaikan sebiji sawi, khairan kebaikan, maka akan diperlihatkan kebaikan itu. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Keburukan yang kita perbuat akan diperlihatkan keburukan itu. Akan nampak di layar besar. Nah, itulah yang kau kerjakan selama di dunia ini. Wa huwa yaumul qiyamah yudinuhum bi a'malihim in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun illa man afa'an. Jika itu baik maka akan baik, jika itu jelek, buruk, maka buruk, kecuali yang Allah ampuni itu. Maka sebagaimana firman Allah, limanil mulkul yaum, untuk siapa kerajaan sekarang ini, kekuasaan sekarang ini? Lillahil wahidil qahar, hanya Allah Ta'ala yang berkuasa. Maka kalau dia ada orang bilang, oh saya gara-gara saya ini, kalau nggak gara-gara saya nggak mungkin terbangun masjid, gara-gara saya nggak mungkin ini. Nah, kalau yang saya itu ada berapa itu ya? Ada 4 ya. 1 iblis, 2 Fir'aun, 3 Qarun, yang ketiga itulah bapak itu. Saya itu yang mengatakan saya, itu iblis tuh. Ana apa namanya? Iblis dia bilang khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, merasa dia lebih hebat daripada Nabi Adam. Kalau Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi katanya. Nah, yang saya ini kan. Maka itulah al-Malik, Malik Yaumiddin, maksudnya tadi menguasai hari pembalasan. Adil adalah al-yaumul jaza, yaumul hisab, hari pembalasan, hari diperhitungkan amal perbuatan kita. Wa haka Ibnu Jarir an ba'dihim annahu dhahaba ila anna tafsir Malik Yaumiddin annahu al-qadiru ala iqamatihi. Maksudnya Malik Yaumiddin ini adalah menguasai seluruh apa yang ada di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala. Maka al-mulku yauma idil haqqu lirrahman. Maka kekuasaan itu adalah hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fihi ma'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala yaqbidullahu al-ardha, Allah menggenggam bumi, wa yutbis sama biyaminihi, kemudian melipat langit itu dengan tangan kanannya. Ini jangan kita tafsirkan tangan kanan itu Allah punya tangan.
Ya, Allah tidak sama dengan makhluk. Ada namanya mukhalafatu lil hawadis, berbeda dengan makhluk, tidak sama. Punya tangan bukan tangan seperti tangan kita. Contoh, hadis Nabi mengatakan bahwa Allah akan turun dari langit ke bumi. Nah, turun apa? Pakai kaki? Tidak. Jangan sampai kita bayangkan Allah itu seperti makhluk, seperti manusia dan lain-lain. Ya, Allah itu berbeda. Nah, itu harus kaji yang dalam itu. Mungkin dari yang lain-lain ada mengatakan seperti itu, beda-beda. Tapi intinya Allah mukhalafatul hawadisi. Maka kita didik anak-anak kita itu untuk hafal sifat 20 itu. Wujud itu ada, kidam terdahulu, baqo kekal, mukhalafatul hawadisi berbeda dengan makhluk. Qiyamu binafsihi, berdiri sendiri tanpa ada bantuan siapapun. Wahdaniyat, esa, kudrat, berkuasa, iradat, berkehendak, kun fayakun. Nah, itu sifat-sifat bagi Allah. Kemudian summayakulu, kemudian Allah berfirman, anal malik, saya ini raja, saya ini penguasa. Aina mulukul ardi, siapakah, di manakah penguasa-penguasa di bumi itu? Kita tahu, nah, yang berkuasa itu kan udah meninggal, udah mati semua. Fir'aun, yang Qarun, yang pejabat 5 tahun selesai. Nah, Pak Jokowi 10 tahun berkuasa, sekarang jadi rakyat biasa. Nah, gantian deh. Jadi nggak ada yang kekal, yang kekal hanya Allah. Nah, rebutan kekuasaan itu, rebutan kursi kan? Ya kan nggak lama itu kursi itu direbut itu. Tadi mati atau dia habis masa jabatan, tak punya lagi kursi, tak punya lagi jabatan. Tapi Allah lillahil wahidil qahhar, hanya Allah yang berkuasa. Maka dalam firman Allah Ta'ala disebutkan, wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus assalam. Waddin, tadi ad-din adalah al-jaza wal hisab. Maka a'inna lamadinu, sesungguhnya kami akan memberikan balasan. Majziyun, majziyun itu Allah akan balas yang setimpal sesuai amalan yang kita berbuat. Kebaikan yang kita berbuat, niat kebaikan saja dari catat pahala, apalagi dikerjakan. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih. Barang siapa beramal satu kebaikan, maka dilipat gandakan 10 kali lipat. Nah, satu kebaikan kita kerjakan. Niat ada kebaikan, niat bangun tahajud, nah, ternyata bangun jam 5 atau jam 6, dapat pahala tahajud. Nah, itu begitu kemuliaan Allah berikan. Maka dalam hadis dikatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang dia dana nafsahu, mengekang hawa nafsunya, menghisap dirinya, muhasabah dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk hidup setelah mati, karena kita tidak akan kekal. Jadi dana nafsahu tadi itu adalah hasibu nafsahu li nafsihi, hasibu li nafsihi li nafsihi, menghisap dirinya, memperhitungkan dirinya, sudahkah amalnya itu lebih banyak daripada keburukannya. Nah, itu menghisap diri. Nah, mudah-mudahanlah kita semuanya ya yang hadir ini selalu banyak amal ibadah kebaikannya. Baik hablum minallah atau hablum minannas. Jangan sampai nanti kita hubungan baik dengan Allah, tapi hubungan baik dengan sesama kita abaikan. Karena nanti kita akan jadi orang muflis. Muflis itu apa?
Muflis itu orang yang bangkrut. Maka ketika sahabat ditanya oleh Rasulullah, siapa muflis itu? Kata sahabat Nabi menjawab, muflis itu ya orang yang dia berdagang, dia modalnya segini, ya kan? Untungnya sedikit, bahkan tak ada untung. Nah, itu orang muflis, orang bangkrut. Apa kata Rasulullah? Orang muflis itu orang yang dia bawa amal banyak di dunia, tetapi ketika di akhirat semua tuh habis amalnya. Haji berkali-kali, ya kan? Umroh berkali-kali, puasa Senin Kamis, bahkan puasa setiap hari, ibadah, sholat, pokoknya taat. Tapi ketika di akhirat amal tuh habis. Kenapa habis? Diminta oleh orang yang pernah dizalimi ketika di dunia, ya kan? Oke lah, dia hubungan baik dengan Allah, tapi ketika dengan sesama, dengan tetangga, dengan saudara, kawan kerja, nah, ataupun dia seorang mandor atau seorang apa namanya itu, ya pimpinan lah, semena-mena dengan bawahannya dan lain-lain, mendolimi, menghina, kemudian apa lagi? Nah, banyak lagi. Belum sempat dia minta maaf. Nah, itu. Jadi menyakiti hati orang lain, baik dengan kata-kata atau dengan perbuatan atau dengan tangan atau dengan hal-hal yang lain yang membuat hati orang lain itu tersakiti. Belum sempat dia minta maaf, Allah Ta'ala panggil dia, maka ketika di akhirat dia menjadi orang muflis. Kenapa? Amal-amal ibadah yang dikerjakan di dunia itu semua habis diminta oleh orang yang pernah dizalimi, yang pernah disakitinya. Ketika semua amal habis itu, maka keburukan-keburukan orang dizalimi akan ditimpakan. Nah, itu hadis Nabi itu. Al-muflis, orang yang bangkrut. Nah, inilah. Jadi jangan sampai ketika hubungan baik kita kepada Allah sempurna, tapi hubungan hablum minan nas, hubungan baik kita dengan sesama, tetangga, itu bahkan saudara, keluarga. Ini karena gara-gara utang aja kan, ya Bu ya, gara-gara utang aja lah, mendiamkan bertahun-tahun, gara-gara duit, gara-gara apalagi kalau keluarga, gara-gara warisan dan lain-lain. Inilah yang terjadi. Jangan sampai hablum minan nas, hubungan baik kita dengan sesama manusia kita renggang, tetap kita jaga. Hablum minallah kita jaga, hablum minan nas juga kita jaga. Jangan sampai nanti kita menjadi orang yang muflis. Nampaknya kita beramal banyak, pasti masuk surga nampaknya. Ke masjid tuh sebelum azan dikumandangkan dia masuk masjid. Udah sholat tahiyat awal, tahiyat masjid. Puasa tak pernah tertinggal. Sedekah banyak sedekah. Tapi ada satu hal yang membuat dia menjadi orang yang bangkrut, yaitu tadi menzalimi orang lain, menghina, menghardik, merendahkan dan lain-lain. Belum sempat dia minta maaf, Allah panggil dia. Maka inilah yang rugi dia, rugi akhiratnya, rugi. Maka dalam perkataan daripada maqalah Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, perhitungkan amal-amal diri kalian itu sebelum nanti dihisab di akhirat. Wazidu anfusakum qabla an tuzan. Maksudnya apa? Timbanglah amal-amal diri kalian itu, timbang sebelum nanti kalian akan ditimbang amal nanti di akhirat. Wa ta'habu lil ardil akbar man la yakhfa alaihi a'malakum. Itu nanti di akhirat. Itu tentang satu ayat Maliki Yaumiddin. Jadi Allah berkuasa, menguasai hari pembalasan. Maksudnya apa? Boleh kita punya harta banyak, ya? Boleh di dunia ini. Tapi harta banyak itu jangan sampai melalaikan kita dari Allah, sehingga kita tumbuk-tumbuk mati kita. Belum sempat kita menikmati harta itu. Ini kadang banyak harta sakit, itu untuk berobat aja semua. Jual kebun sawitnya, jual mobilnya, jual rumahnya. Untuk apa? Untuk berobat. Allah kasih sakit,
Apa nikmatnya coba? Tak ada nikmatnya. Banyak harta tapi tak menikmati, tak menikmati. Untuk berobat semua habis. Nah itu. Kenapa? Tidak mau mensyukuri nikmat yang Allah berikan itu. Maka mahal nikmat sehat itu. Kenapa? Kalau kita sakit, semua yang kita punya akan kita korbankan supaya kita sehat. Ya. Kita sakit dan cuci darah, nah berapa lagi? Bernafas, nafas pakai oksigen, nah berapa lagi? Contoh seperti itu. Maka boleh kita punya harta banyak apa? Jadi orang kaya, yang dermawan, ya Bu ya. Orang kaya, semua kita punya jadi orang kaya, membantu orang lain. Maliki yaumiddin. Kemudian yang ayat selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qira'ah sab'ah, qira'ah as-sab'ah wal jumhur bi tasydidil ya. Qira'ah sab'ah, tujuh imam ini imam periwayatan, Imam Hafiz, Imam ada Hamzah, ada Qalun dan lain, ada 7 imam qiraat itu. Kemudian jumhur ulama lafal iyyaka itu dengan tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tasdid itu ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, tekan. Kalau tanpa tasdid ada qiraahnya, qiraah menyeleweng namanya. Qiraah syadah. Dasyat, menyeleweng, mardudah, tertolak qiraahnya. Kenapa? Lafal iyyaka itu tanpa tasdid. Lafal iya tanpa tasdid itu artinya sinar matahari. Berarti kepada matahari nanti. Jadi kalau kita baca iyyaka na'budu wa iya tanpa tasdid, itu artinya apa? Kepadamu matahari kami menyembah. Itu bedanya. Kalau tanpa tasdid, maka hati-hati membaca ya. Tasdid itu ditekan. Iya, kalau dengung inna amma, itu tasdid ya. Amma yatasaalun anin naba'il azim, ditekan, 2 harokat, 2 gerakan. Sama dengan tadi iya tapi bukan iya, nggak seperti itu, tapi ditahan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi artinya sudah berbeda. Kalau iyyaka na'budu, kepada engkau lah kami menyembah, hanya kepada engkau kami menyembah, ketika pakai tasdid. Tapi kalau tanpa tasdid bacanya iyyaka na'budu wa iyyaha, itu artinya sudah kepada matahari. Ayo. Li'anna iya da'us syamsi. Lafal iya itu adalah da'us syamsi. Da'us syamsi itu sinar matahari artinya. Nah, maka itu kalau ada qiraah yang mengatakan itu, maka qiraahnya syad. Syad itu dia menyeleweng dan tertolak. Maka itulah hati-hati dalam membaca apalagi surah Al-Fatihah ini. Kalau ada salah, makanya Pak Imam Buya Godang itu ada mantap, berbiasa. Harus kita cari imam itu yang mantap. Nah sampai nanti, nah imamnya ya maaf cakap lah, Al-Fatihah aja belum betul, jadikan imam. Kalau kita tahu salah, kalau kita nggak bisa nggak bisa memperbaiki dia, kita harus mufarokoh. Kita tahu itu salah, tapi kita ikuti. Nah, sesat lah kita. Tidak sah sholat kita kalau kita yakin itu imam itu salah. Salah baca Al-Fatihah contohnya tadi. Contoh dari baca iyanya itu tidak tertasdid. Dah salah artinya, salah arti, salah baca. Artinya kepada kamu matahari, pada sinar matahari kami menyembah. Ah itu. Udah jauh bedanya. Maka ya itu. Ah, itulah imam kita, imam besar kita. Buya Anwar. Nah, mantap. Ya. Oh imam besar. Iyyaka na'budu, kepada engkau lah kami menyembah.
Kenapa demikian? Kenapa waqarrara lil ihtimam? Kenapa diulang? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maksudnya diulang itu? Waqarrara lil ihtimam. Untuk menjelaskan dan untuk membatasi bahwa yang kita sembah hanya Allah, yang kita minta pertolongan hanya Allah, jangan yang lain kita sembah. Itu maksudnya kenapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi untuk membatasi, maksudnya supaya yang kita sembahnya hanya Allah, yang kita minta pertolongan itu hanya kepada Allah. La na'budu illa iyyaka. Tidak ada yang kami sembah kecuali Engkau, hai Allah. Wala natawakkalu illa 'alaika. Dan tidak kami bertawakal kecuali hanya kepada Engkau. Wa hadha huwa kamalul ta'ah. Dan inilah sempurnanya ketaatan kepada Allah. Wa hadha huwa kamalul ta'ah. Ini merupakan sempurna ketaatan kita kepada Allah. Nah itu. Maka dikatakan diulang, iyyaka na'budu, kepada Engkau kami menyembah. Kita ini hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Liya'buduni, untuk beribadah kepada Aku saja. Jangan sampai nanti ada menyembah, maaf cakap, apa namanya? Ada ziarah kubur itu. Tapi kadang yang orang awam tuh nggak tahu ziarah kubur ini. Taklah sama kubur. Tapi sebenarnya kan dia tawasul. Tawasul itu ila hadratin Nabil Mustafa, ila hadratin lain-lain. Nah itu. Cuman ada yang langsung minta. Nah itu mungkin orang-orang awam yang tidak tahu, minta sama orang kuburan itu. Oh ini barokah. Nah, minta kubur itu. Minta sama syekh ini, kiai ini. Nah, minta kepada selain Allah. Harus, maka kalau mau ziarah kubur, perbaiki niat. Ziarah kubur itu apa? Mengingatkan mati. Untuk ingat mati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dikatakan dalam hadis Nabi disebutkan, yaqulullah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, qasamtu as-shalah baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi salat ini di antaraku dan di antara hambaku nisfain, dua bagian. Jadi salatnya Allah bagi menjadi dua bagian. Fa nisfuhali, sebagian untukku, wa nisfuhali abdi, dan sebagian untuk hambaku. Ya, jadi salat itu dibagi dua, sebagian untukku kata Allah dan sebagian untuk hambaku. Wali abdi masa'ala, untuk hambaku apa yang dia minta. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambaku minta kepadaku, aku dekat. Allah itu dekat. Idza qala al-'abdu, ketika hambaku berkata, alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika hambaku, kata Allah, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah, maka Allah berfirman, hamidani abdi, hambaku memujiku. Dijawab oleh Allah. Ketika kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab, hambaku memujiku. Nah, itu jawaban Allah. Ketika hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, ketika hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, Allah jawab. Apa jawabannya? Qallallahu asna alayya abdi, hambaku mengagung-agungkanku, memuliakanku. Tadi memuji, sekali memuliakanku. Fa idza qala, ketika hambaku mengatakan maliki yaumiddin, maka Allah menjawab majadani abdi, hambaku memuliakanku. Majad itu memuliakan. Wa idza qala, ketika hambaku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman hada baini wa baina abdi, ini antaraku, wa baina abdi, dan di antara hambaku, wali abdi masalah, untuk hambaku apa yang diminta akan dikasih. Nah, itu jawaban Allah. Jadi setiap ayat surah Al-Fatihah Allah jawab.
Ketika tadi mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka jawabannya apa? Allah Ta'ala, hada baini, ini di antaraku, wa baina abdi, dan di antara hambaku, wali abdi masalah, dan bagi hambaku apa yang dia minta maka aku kasih. Itu jawaban ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah jawab qala hadza li abdi wa li abdi masal, ini untuk hambaku. Nah, jadi yang ayat ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin itu Allah jawab ini untuk hambaku, dan kepada hambaku apa yang diminta. Kalau tadi iya karena udah kena selain antaraku dan di antara hambaku. Nah itu jawaban Allah ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Allah jawab. Allah ketika kita minta pasti Allah kabulkan permintaan kita. Kapan itu? Tergantung Allah. Bisa sekarang, bisa nanti, atau bisa nanti ketika kita sudah di akhirat, baru Allah Ta'ala berikan balasan. Nah itu terserah Allah Ta'ala dan itu. Wa qala Dhahab an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, iyyaka na'budu, maksudnya apa? Iyyaka nuwahhidu. Maksudnya kata atau lafal iyyaka na'budu itu maksudnya apa? Adalah kita mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah, wa nakhafu, dan kita takut kepada Allah. Takut kalau kita menjalankan maksiat atau ya berbuat maksiat. Wa narjuka ya Rabbana la ghairaka, dan kami berharap kepada Engkau ya Tuhan kami, tidak ada selain Engkau. Jadi maksudnya permintaan, pengharapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang kita minta. Yang kita harap itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah. Jadi mengikhlaskan dalam hati kita. Jangan sampai nanti kita ada yakin dengan yang lain, seperti jimat dan lain-lain, Ibu ya. Nah itu yakin dengan ini dia bisa. Nah, ini. Padahal Al-Fatihah sendiri itu kalau kita yakin itu syifaun min kulli da', obat dari segala penyakit. Kalau yakin dengan surah Al-Fatihah. Wa iyyaka nasta'in ala ta'atika wa ala umurina kulliha. Maksudnya apa? Kita minta pertolongan kepada Allah supaya kita selalu taat kepada Allah. Yang kita minta itu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Kalau rezeki itu sudah diatur. Apapun kerja kita 24 jam, rezeki itu rezeki kita sudah diatur oleh Allah. Tapi ketaatan hidayah Allah Ta'ala itu yang mahal. Tidak semua orang. Ada yang dulu dia taat, tapi tiba-tiba ketika di akhir hayatnya, ada tuh di zaman Nabi Musa, kita pernah sering kita dengar, Bal'am bin Ba'urah, ulama di zaman Bani Israel. Tapi ulama ini ulama penjilat penguasa. Mungkin ada sekarang zaman sekarang. Kenapa menjadi penguasa? Ditawari dah harta, jabatan, istri dan lain-lain, banyak wanita ditawari wanita. Tergiur, itu dalam surah Al-A'raf ada disebutkan itu. Itu namanya Bal'am bin Ba'urah. Padahal itu sahabat Nabi Musa. Itu kalau doa tembus ke langit, ya Allah hujan, langsung hujan. Itu Bal'am bin Ba'urah. Ketika itu dia menjadi ulama penjilat. Nah, mungkin sekarang juga ada banyak penjilat-penjilat. Jadi dia diminta oleh Fir'aun untuk mendoakan kebinasaan Nabi Musa. Ketika dia mau mengangkat tangannya, lidahnya menjulur sampai ke tanah. Nah, itu langsung. Jadi keburukan-keburukan, maksiat-maksiat di zaman dulu itu langsung dikasih balasan.
di zaman dulu. Zaman sekarang ditunda sampai dia tobat. Itu zaman dulu, zaman Nabi Nuh, langsung apa itu, banjir bandang. Nabi Hud yang kaum Ad, apa itu, hujan kerikil ya, hujan kerikil, kemudian dinaikkan bumi itu, tanah itu sampai ke langit, kemudian dibalikkan tanah itu. Nah sekarang ada apa namanya, masih tersisa laut mati itu. Laut mati itu bekas apa, bumi atau zaman Nabi Lut ya, bukan Nabi itu, Nabi Lut itu bukan Nabi Lut yang Sodom itu, Nabi Lut. Kalau Nabi Lut lain lagi. Kalau itu kaum Ad itu dengan sorin atiyah, goncang angin. Jadi permintaan kita, permohonan kita, pengharapan kita, wa narju ya Rabbana la ghairaka, hanya kepada Allah kita meminta, hanya kepada Allah kita memohon. Ya'murukum an takhlusu lahul ibadah. Allah perintahkan kita semuanya untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah, meminta minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Mungkin di situ ada pertanyaan antara lain atau menjelang Isya ya, ya. Satu menit lagi. Oh ya. Ada pertanyaan dari Buya atau dari sebelum kita tutup? Ya, 1 menit lagi. Oh yang ini. Kalau yang Ar-Rahman Ar-Rahim tadi mengagungkan, asna ala abdi, asna alayya abdi, hambaku mengagungkanku. Dengan Ar-Rahman, sifat Ar-Rahman itu kan pengasih dunia akhirat. Ar-Rahman itu berarti semua dikasih, baik orang kafir, orang muslim dikasih, itu Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim hanya bagi orang muslim, karena nanti balasannya di akhirat. Ar-Rahim itu hanya untuk di akhirat. Maka asna itu mengagungkan, majadan ini memuliakan. Hampir-hampir mirip nih artinya, karena banyak juga bahasa Arab ini artinya hampir mirip-mirip. Doroba itu artinya mukul, tapi doroba artinya kalau dalam Al-Quran perumpamaan. Nah, jadi hampir mirip-mirip kata-kata ini. Jadi tadi kalau Ar-Rahman Ar-Rahim itu mengagungkan, kalau majadan ini memuliakan. Tahu ya? Cukup ya Bu ya? Ada Pak? Kadang-kadang imam setelah membaca Al-Fatihah dia langsung membaca ayat, sehingga ada kesempatan makmum untuk menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Itu wajib. Ya. Nah, ketika imam membaca surat, kita baca Al-Fatihah Pak? Karena imamnya baca pendek gitu, sehingga kita nggak sama apa hukumnya gimana? Oh. Ya diperkirakan. Ya sebenarnya maksudnya jadi imam itu harus betul-betul ini. Nah, dipilih betul-betul kan. Maka ada yang imam dibenci makmumnya ada. Ada juga yang imam yang disukai makmum, gitu kan. Maka kan ada 3 golongan itu yang akan mendapatkan naungan Allah itu, atau kemuliaan dari Allah, termasuk muazin yang azan. Kemudian imam yang disukai makmumnya. Nah itu. Makanya Bapak harus siap-siap nih kalau dia baca Inna A'thaina, harus cepat bacanya. Sesuaikan. Ya, pokoknya sampai selesai baca itu gitu kan. Ya, terlambat rukun nggak apa-apa. Kalau terlambat 3 rukun barulah kita tidak bisa. Contoh, imam sudah rukuk, kita masih baca. Masalah itu. Yang nggak bisa ini kan, kalau imam sujud kita baru rukuk. Atau kita maaf cakap berdiri duluan atau bangun dari sujud duluan. Itu ada hadis Nabi mengatakan itu, dan itu terjadi. Pengarang kitab namanya Mishkatul Masabih. Barang siapa yang mendolimi imam, maka wajahnya akan dirubah menjadi keledai. Dan itu terjadi kepada satu syekh, seorang syekh, banyak muridnya ribuan. Dia ketika
mengajar, memberikan tausiah itu pakai hijab. Apa? Wajahnya dirubah jadi keledai. Apa? Mendoli imam. Nah, yang mendoli imam nggak boleh. Kalau terlambat dari imam, habis. Ini lama kali imam nih kan contohnya kan. Nah, didahului apa deh? Nah, itu bahaya itu. Itu dibuktikan. Dia ada dalam apa? Dalam kitab itu. Pengarang kitab namanya Mishkatul Masabih. Ulama. Nah, mudah-mudahan ya. Isya nih, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepahaman kepada kita semuanya. Yang penting, nah itulah Al-Fatihah ini betul-betul kita baguskan bacaan, ya. Kita apa namanya? Ya selalu belajar, karena ada tahsin ya. Nah itulah ada tahsin nih harus ikut nih, harus ikuti dengan baik. Coba ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.